hormat. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini adalah barang-barang, benda-benda yang dipakai para misionaris. Kalau mau lebih tahu lebih jauh, ayo datang ke sini. Bukan basa-basi, bukan hanya ilusi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Iman semua. Jumpa lagi bersama saya, Budi Bagong, dan rekan saya Yanto Fripo dan Romo Wahyu Tri bersama kami di podcast Obesitas. Obrolan bermakna, berisi, dan dibahas tuntas. iya, Mas Yanto Kita keliling-keliling ini, Mas. keliling-keliling ini. Iya. Kemarin keliling ke ini Romo, kami ke seminari. Ya, di seminari sudah ya. Seminari ada, kita di situ membahas sejarah seminari. Lalu yang minggu panggilan nih. Nah, minggu panggilan. Panggilan. Sampai jam berapa Mas Budi kira syuting? Oh, yang sejarah seminari itu jam 12 malam kami baru selesai. Sejarah seminari ya berapa puluh tahun. Gak cukup podcastnya. Makanya itu Romo, sampai jam 12 malam kita Jam 12 malam baru selesai syuting. Tanya dulu kabar Romo. Ya, gimana kabarnya Romo? Iya, kabarnya. Puji Tuhan, oke deh ini. Oke. Kita ketemu lagi Romo di Iya. episode pertama kita Mas. Romo Wahyu episode pertama waktu itu kita membahas Porta Sangka. Pertasan lah kita buka pintu bener waktu itu Buka ya. pintu bener. Iya, buka podcast. Iya. Iya. Lalu kita ini sekarang ada di tempatnya ini unik ini. Iya, banyak ornamen-ornamen yang zaman-zaman tahun kapan lah nih Mas Budi ya? Iya, Kalau kita lihat ya, 1900-an awal. kita belum ada di angan ya. Belum. Kalau Mas Budi sudah tua dia. Rambut saya masih banyak. Jadi kita ketemu di mana nih? Kita, Sobat Iman, kita semua hari ini ada di Museum Van Gogh. Nah, Kita lihat. bagi yang sudah tahu, Iya. Museum Van Gogh itu ada di mana, bercerita tentang apa, rekam sejarah apa yang disimpan, itu bagi yang sudah tahu, oke lah. Iya. Ya. Tapi saya yakin penonton ini Mas Yanto ya, podcast Banyak kita, Sobat Iman yang belum Obesitas, tahu. Sobat Iman, Iman, iya. banyak yang belum tahu, apalagi yang di luar Palembang. Nah, itulah. Banyak yang belum tahu. Makanya di kesempatan istimewa ini kita syuting di Museum Van Gogh. Van Gogh. Kita perkenalkan ke Sobat Iman semua yang ada di sana. Ya. Di seluruh Indonesia. Di Mas seluruh Budi. Indonesia Biar yang pada nonton tahu, podcast ini. biar kenal, siapa tahu berkunjung ke sini. Ya. Nah, Suasananya kerasa kan ya. Iya. Museum. ini- Museumnya kerasa kan. Kalau ke Palembang, kalau main ke Palembang, jadikan museum ini salah satu bucket list Iya. Betul. untuk Destinasinya. destinasi wisata, ya. Karena mungkin satu-satunya museum rohani ya, Iya. yang ada di Yang Palembang ada di ini. Palembang. Ya. Betul. Museum Rohani. Ini menceritakan tentang perjalanan Bener. kongregasi Hati Kudus Yesus Dan gereja Katolik di dan Sumsel. gereja Katolik Iya, di Sumsel. pertama kali ya. Ya. Penting ini. Romo, Yuk. kenapa namanya Museum Van Gogh? Kenapa bukan Museum Andreas Suparman? Andreas Marwan belum masuk museum. Masih hidup. Kalau museum kan biasanya jadul-jadul. Kalau Andreas Marwan masih sekarang. Kenapa Museum Van Gogh, Romo? Ini bagus banget ini ya. Jadi kita waktu menentukan nama museum ini agak lama ya. Kita pilih apa? Akhirnya setelah berjalan waktu, proses persiapannya sudah jalan, penataannya jalan, akhirnya di tengah jalan kita stop, ingat tokoh yang paling penting dalam proses hadirnya gereja Katolik di Sumatera bagian selatan itu berarti dari Bengkulu, ya Lahat, Jambi, terus ini juga Sumsel dan Lampung, itu adalah Romo Hendrikus Van Gogh. Jadi kita mengambil keputusan Van Gogh sebagai nama untuk penanda bahwa dia adalah salah satu pionir yang melakukan penyebaran hadirnya gereja Katolik di Sumatera bagian selatan. Oh, kalau orang awam banyak nggak tahu. Kalau Van Basten tahu, Nah, ya, Van der Sar tahu, Van der Sar, Van Basten. Van Persie tahu, Van Houten? Van Houten tahu. Kalau Van Gogh belum baru Belum, ini. belum. Emang Oh, jadi Romo ya, Romo Ya, Romo. Hendrikus Van Gogh betul. itu misionaris
SCY. SCY pertama ya. Pertama, jadi memang dia waktu itu datang ada 3, Romo Karol, beliau, dan satu lagi Buder Felix. 3 orang yang datang ke sini diutus untuk memulai misi SCY di Sumatera. Sebelumnya kan memang ada Romo Kapusin kita. Sebelum ke Romo Kapusin ada Jesuit, tetapi Kapusin ingin berfokus ke Sumatera bagian atas sana utara. Maka yang di sini waktu itu dibuka kemungkinan untuk kongregasi lain yang hadir. Oh iya, waktu kita episode berapa kemarin dengan Romo Jatra, memang di sejarah seminari dijelaskan pertama kali yang menginjakkan kaki Yesuit. Lalu setelah itu OFM Kapusin. Betul. Baru SCY itu kongregasi asing yang ketiga. Ya. Kalau nggak salah. Jadi nyambung ya kita ya. Iya. Nyambung. Sudah belajar sejarahnya. Nyambung. Jadi tidak ada kebohongan kita. Benar-benar. Ya. Nah, untuk selanjutnya Romo kan itu termasuk Van Ort kan pertama kali misionaris yang datang. Betul. Sebenarnya itu kira-kira sekitar tahun berapa dan kenapa kok bisa memilih Sumsel gitu Romo? Kok bisa ke sini gitu? Jadi kalau kita ngomongin misi di Sumatera bagian selatan, itu nggak lepas dari Vatikan. Nah, hari-hari ini kita sering dengerin Vatikan, Roma ya. Karena di Vatikan itu ada yang namanya departemen yang membantu Paus yang namanya Propaganda Fidei. Jadi Propaganda Fidei itu berarti departemen untuk penyebaran iman. Nah, pada tahun 19 sekian awal-awal itu tahun 1900-an itu terjadi semacam pemikiran kalau sekarang itu kongregasi-kongregasi ikut dalam pewartaan iman, maka tempat-tempat mana saja yang akan menjadi prioritas kita. Maka pada waktu itu Propaganda Fidei membagi tempat-tempat. Borneo waktu itu Kalimantan. Borneo itu ini bisa bukan Borneo waktu itu, sekarang yang Kalimantan. Sekarang masih dipanggil Borneo oleh orang luar negeri ya. Nah, Borneo, Papua, Kalimantan itu dikelola oleh siapa? Karena dulu Kapusin sampai sana juga loh. Akhirnya MSF. Terus kemudian daerah Sumatera sendiri dibagi, ada SSCC, ada SCY. Itu dibuka tawaran, kalian mau ke sana nggak? Akhirnya kita waktu itu SCY pemimpin kami di Roma, kami siap untuk ikut terlibat dalam pewartaan iman di Sumatera. Maka ketika Roma membuka kemungkinan ada misi di tanah-tanah yang dalam tanda petik pada waktu itu dianggap masih ya jadul ya, dengan tradisional, orang-orang primitif, Kristus ya, dianggap kayak gitu, maka SCY waktu itu siap. Kami dikasih di mana siap. Dan waktu itu pemimpin kami Romo Dehon menawarkan kami siap di Hindia Belanda. Waktu itu nyebutnya Hindia Belanda belum gitu. Is Hindi. Ingat Is Hindi. Kita belajar dulu sekolah Mas Budi ya. Hindia Belanda. Karena dulu kan Pater Deon pernah ke Batavia, pernah ke Bandung, dan dia tahu di sini banyak orang-orang Belanda, pemerintahannya Belanda, dan SCY di sana punya orang-orang Belanda yang mungkin untuk akses ke sini. Jadi kita waktu itu Propaganda Fidei membuka tawaran itu, dan pemimpin kami di Roma, kami siap kalau ikut diutus ke sana. Jadi itu urusan Vatikan waktu itu, pembagian tempatnya. Berarti sudah diatur dari sana. Ya, maka yang datang ke Sumatera itu bukan hanya SCY sebenarnya, waktu itu ada SSCC. SSCC yang di Bangka ya. Bangka, Pangkal Pinang itu mereka ditaruh di sana, terus SCY di bagian ini. Sementara Kapusin fokusnya ke atas. Sumatera Utara. Karena dulu pelayanan gereja itu dari Padang sampai ke sini loh, hebat nggak kan? Jadi sampai Bengkulu segala macam. Maka supaya efektif pelayanannya, kalau zaman sekarang istilahnya Bapak Uskup itu mendekatkan imam dengan umat gitulah ya. Nah, pada waktu itu juga supaya gereja-gereja itu real dilayani langsung, maka pada waktu itu ada pembagian-pembagian. Bahkan Yesuit kan jatahnya yang di Jawa pun dikurangi karena masuk kongregasi-kongregasi lain. Tadinya kan sebagian besar Yesuit yang di Jawa itu kan gitu. Tapi sekarang udah diatur jadi lebih. Nah, pada tahun itu memang gitu, gelombang besar-besaran Mas. Maka Karmel juga datang ke Malang, terus kemudian ada SPD dan segala macam. Jadi tahun-tahun ini kalau kita perhatikan banyak kongregasi merayakan 100 tahun itu karena memang periodenya hampir bersamaan. Gelombang kiriman-kiriman dari Eropa ke sini itu memang pada tahun-tahun itu. Maka 1924 itu momen di mana 3 misionaris pertama kami datang ke Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda gitulah. Ya, jadi kalau kita belajar sejarah di era Hindia Belanda memang itu kan awal mulanya dari misi Gold Glory Gospel. Itu. Gospel adalah satu-satunya
penyebaran Penyebaran iman. iman. Lalu juga misi bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah, Betul. cari rempah-rempah sampai ke Nusantara, termasuk Santo Franciscus Xaverius yang pernah menginjakkan kaki di Nusantara, itu dari Yesuit. Nah, jadi kalau kita tarik benang merahnya, memang benar kata Romo tadi, di tahun 1800-an, 1900-an, Hampir pada bersamaan saat itu. pada saat misi bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah, untuk menyebarkan Injil. Mungkin pada waktu itu para misionaris ikut kapal dagang VOC atau Iya. ikut kapal kerajaan Belanda ke East Hindi. Kan mereka waktu itu kan misi mengelilingi dunia kan. Betul. Tempat Ya. persinggahan itu ya. Kita ingat lah ya singgah-singgah dulu gitu kan. Christopher Columbus, Ya, Ferdinand Magellan, Magellan, ya, Ya. Vasco Ya. da Gama, agama. masih kan lah, kita nyambung lah. Ya, jadi Pas museum jadi semua masa lalu muncul semua. kita ceritanya tentang masa lampau. Iya, Vasco da Gama. Dan memang waktu itu kan kalau namanya tentara-tentara bangsa-bangsa Eropa datang itu mereka berpikir, oh prajuritnya harus didampingi juga rohaniwan ya, walaupun jajah didampingi Iya. rohaniwan juga. Iya. Kadang aneh juga ya, tapi ketika sampai di sini ternyata para misionaris berpikir bukan untuk para penjajahnya, berpikir gimana di tempat itu juga orang-orang bisa mengenal keselamatan Ya. kan itu. Akhirnya. Selain memberikan pelayanan misa kepada orang-orang Eropa Betul. yang merantau ke Nusantara, waktu itu juga membaptis warga-warga lokal, orang-orang lokal Nusantara yang beralih imannya menjadi percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat sejarahnya di Palembang sendiri, di Sumatera Selatan, waktu itu kan Sungai Musi yang menjadi Menjadi pusat perdagangan kan. Ya, Tapi jalur uniknya transportasi. para misionaris waktu itu masuknya dari Bengkulu, Ya. dari Samudra India Samudra India. ke Bengkulu, ke Tanjung Sakti, tidak melewati Sungai Musi. Nah, waktu itu kan memang Sungai Musi dikuasai, kalau tahun 1800-1900 kan kerajaan Palembang Darussalam. Nah, kita yang terkenal kan Sultan Mahmud Badarudin kan, sultannya kan. Memang waktu itu ini adalah kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Jadi kalau yang masih animismenya itu, ya memang di Di daerah pegunungan, pinggir-pinggir sana. di pegunungan, di Daerah-daerah yang di Tanjung pinggir-pinggir. Sakti, di Ya. Gunung Dempo, di pegunungan-pegunungan yang masih Di situ animisme banyak dinamisme. Itu makanya daerah Lahat Pagarala. Ya, makanya waktu itu mungkin tepat, menurut saya tepat, masuk akal kalau di situ menghindari bentrok yang terlalu keras. Kalau masuknya ke Palembang dulu, mungkin lain cerita karena waktu itu Palembang dikuasai. Tapi kan memang waktu itu jalur perdagangan itu VOC segala macam itu kan memang ada dua ya. Kalau lewat dari Belanda terus ke Afrika Selatan, Semenanjung Harapan itu ya. Terus itu kan ada dua titik Mas. Itu ada yang ke Batavia, ada yang berhenti ke Bengkulu. Di Bengkulu waktu itu Inggris. Inggris kan kuat. Di sana ada Benteng Fort bentengnya, Marlborough. ada ventingnya Marlboro Ya, itu ya. ya. Marlboro. Benteng Fort Marlborough itu Bukan itu, bukan salah itu. Tapi di sana memang kalau ingat ada perjalanan kemana itu kan di sana ada salah satu pelabuhan yang juga masih dipakai sampai sekarang ke arah mana. Tetapi Belanda waktu itu bisa juga berhentikan di situ, tapi juga bisa ke Batavia. ya, Inggris yang ke Fort Marlborough, Belanda yang ke Batavia. Batavia. Makanya Gubernur Jenderal Inggris waktu itu kan Sir Thomas Stamford Raffles kan di Bengkulu. Betul. Iya, makanya di Bengkulu itu. Jadi itu ada memang bunga jalan magnesia. besarnya. Kalau sekarang tol kapalnya gitu ya. Zaman dulu itu jalan tol tolnya. kapalnya Tol di laut, situ. tol laut bahasanya. Tol lautnya di situ memang. Jadi waktu itu memang memutuskan mau berhenti di mana. Dua-duanya bisa waktu itu kan ya. Dan kalau di Batavia memang di sana disambut oleh para Yesuit. Tapi kalau di Bengkulen kan waktu itu Bengkulen. Bengkulen itu ada Kapusin di sana. Jadi kita punya channel kan, masing-masing ada channelnya itu. Gitu memang waktu itu sejarahnya gitu. Dan kemudian setelah tiba di situ, 3 misionaris kita itu Romo Henricus, Romo Karol sama Buder Felix itu melakukan perjalanan menuju Tanjung Sakti. Kalau nggak salah di buku Sin ini diceritakan ya, di buku ini. Wow, menarik ini buku. Ini itu 4 hari perjalanan dari Bengkulen ke Dari Tanjung Bengkulen Sakti. kota, dari Fort Marlborough pelabuhan Ya. atau dari mana? Dari Bengkulu kota. Kota. Karena di sana ada kantor vikariat misionarisnya.
di gereja Bengkulu itu. Gereja Bengkulu yang sekarang itu kan dulu pusat Yang sekarang apostolik. Santo Yohanes Penginjil Betul, Bengkulu. itu kan pusat dulu. pusatnya. Nah, kalau kita lihat di sana itu ada gereja Bengkulu, terus ada sampingnya itu pecinan kalau lihat Ya, ya, terus ya. di situ ada pelabuhan. Ya. Jadi memang itu Gak jauh benteng. benteng. Ya. Jadi itu memang tempat-tempat strategis di mana gereja, terus ya tadi tuh Glory sama Golden itu jadi satu Ya, di situ. Glory Gospel. Ya. Glory Gospel Ya. zaman dulu. Jadi gabung di situ memang saling berkaitan satu sama lain. Dari situ mereka perjalanan karena jalannya masih susah, mereka harus melakukan perjalanan dengan pedati, bawa barang-barangnya. Nanti kalau mau di setting itu kan ada tas-tas besar, nggak mungkin itu dibawa pakai tangan, Nggak itu mungkin. pakai pedati dan perjalanannya karena belum semua bagus. Memang sudah ada jalur ya, karena penjajah-penjajah itu kan buka jalur. Buka jalur untuk akses Akses rempah-rempah. rempah-rempah, rempah-rempah itu. teh segala macam Iya. itu kan mereka butuh. Nah itu ada jalur, tapi kita juga ada jalur-jalur pintasan yang bisa lebih cepat. Maka mereka di buku dikisahkan mereka menginap di sebuah desa. Berarti orang-orang pada waktu itu sudah berinteraksi dengan Iya, misionaris, dan mereka berinteraksi nginep di dengan sana. masyarakat di situ ya. Dan dikatakan ketika misionaris SC datang itu yang sudah dibaptis di Tanjung Sakti itu 600-an orang loh Mas. Begitu naik sampai Tanjung Sakti. Iya, itu yang sudah dibaptis, yang sudah diurusin sama Oh, yang misionaris sebelumnya sebelum itu SC datang. sampai 600-an orang. Berarti waktu itu Kapusin dan lain-lain itu ya. Kapusin itu sudah ngelola banyak orang. Jadi orang kampung itu di sana sudah menerima Kristus sebenarnya pada tahun-tahun itu. Nah, tapi Romo van Oort dan teman-temannya berpikir kalau kita di tempat ini terus-terusan ya cuman seperti ini. Sementara Propaganda Fide ngasih surat, lo ke sana, ingat ada 4 tempat penting yang harus kamu urusin. Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Jambi. Mengapa 4 tempat ini? Karena disinilah para orang-orang luar negeri, kalau kita katakan ke Belanda, Pendatang dari Belanda lah. pendatang ya itu, bule-bule yang di situ tuh tinggalnya di situ. Mereka ada yang kerja di pemerintahan, ada yang di perkebunan, Ya, betul. Nah inilah tempat-tempat di mana orang-orang Kristen ada, bukan orang lokal ya, Ya, tapi orang-orang dari Eropa yang Eropa, ada di ya. situ. Nah tempat inilah yang harus kamu urusin, daerah distrik-distrik ini kamu kunjungin, karena di sana sudah ada orang-orang Katolik yang harus kamu layani. Maka si Van Oort pergi ke Bengkulu tahun 1925, dia sampai di mana namanya Tanjung Sakti 1924, dia balik lagi ke Bengkulu. Ngecek sana gimana kondisinya. Buat laporan. Kan kalau orang-orang misionaris itu buat report, kirim ke Belanda, ke misi gitu ya. Sementara Romo Karol sama Buder Felix suruh tinggal di Tanjung Sakti. Tanjung Sakti. Kamu ngurusin di situ, aku tak keliling. Karena perintah dari Propaganda Fide harus ke sana. Harus keliling. Setelah jelas ada komunitasnya, orang-orangnya jelas, pindahlah dia ke Palembang. Di Palembang ada Kapusin. Nah, ini saya serahkan Oh, ke kamu. Kapusin juga udah di Palembang. Iya, mereka. Udah ini serahin kamu, saya harus pulang. Mereka pulang. Jadi serahkan ke Kapusin. Hati Kudus, gereja Hati Kudus itu yang pertama kali didatengin, terus kemudian diserahkan kepada Romo van Oort. Oh, jadi pada saat Romo Hendrikus van Oort SC datang, gereja Hati Kudus di Talang Jawa itu sudah ada. Sudah ada. Oh, yang bangun Kapusin. Iya, itu ada gambarnya, nanti kita lihat. Nanti di shooting ya, gerejanya. Itu yang itu. Ya ini nih. Yang nomor 2, Ini. atas nomor 2 itu. Itu gerejanya kayak, itu kan Tanjung Sakti, nah sebelahnya itu. Ya ini. Sebelahnya Bengkulu. Jadi ketika di sana, akhirnya, wih ini tempatnya bagus untuk jadi pusat ini. Kalau kita dari sini bisa akses ke Lampung mudah, tapi lewat Pelaju waktu itu. Ya. Maka dari situ mereka naik kapal ke Pelaju sampai Menggala, terus baru jalur darat. Oh ini yang disebut Tanjung Karang Lampung itu. Di situ banyak orang-orang Belanda. Maka dicek lagi, oke, komunitasnya ada, boleh ditandai, berarti Ya. kita harus proses lagi di Tanjung sini. Karang, Teluk Ya. Betung. Ya, terus mereka ketika pulang lagi ke sini, ke Jambi. Jadi pada 3 tahun pertama kedatangan Van Oort, dia mengunjungi 4 tempat tadi itu. Oh, Tanjung Sakti selama 3 tahun. menjadi titik awal, tetapi kemudian ke Bengkulu, ke Palembang, ke Lampung, terus kemudian ke Jambi. Di Jambi. Maka kalau kita lihat gereja Bengkulu sebagai paroki dimulai 1925-an, 1926. Yang Santo Yohanes Penginjil. Iya, Santo Yohanes tadinya kan Penginjil. belum. Terus Palembang yang tahun ini kita rayakan di Hati Kudus
1925 pas 100 tahun. Tahun 2025 ini. Ya, terus kemudian Lampung itu 1928. Terus kemudian Lampung yang di Tanjung Karang, Oh, yang di Kristus Tanjung Raja Karang. itu, Kristus katedral Raja itu. yang menjadi tempat awalnya. Iya, yang dekat stasiun. Stasiun, Stasiun. ya, betul. Terus kemudian yang Jambi 1928 ya. Jambi, Teresia. Teresia. Semua fanword semua itu. Oh. Nah, fanword ketika sudah di situ ngasih kabar, aku sudah siapin tempatnya. Aku mau bangun ini jadi paroki. Tolong kirim. Nah, nanti kita bisa lihat ada surat dia minta, terus dikirimlah orang ke sini. Fanword selesai. Imam Messi yang kloter kedua. Kloter kedua untuk isi di Bengkulu, Romanelen, kemudian di Hati Kudus. Kemudian gitulah. Jadi dia keliling setelah semua siap, misionaris dikirim. Jadi pola penyebarannya itu setelah sampai ke komunitas baru disiapkan, baru kasih kabar ke Belanda, Sana lagi, kirimlah. Nah, dia pindah. Jadi seperti Gitu. pembuka jalan. Bener, Ya. makanya tak bilang tadi itu pionir bener. Maka kita ya. ambil fanword itu benar-benar pionir. Maka kalau kita pernah ke Tanjung Enim di gereja yang lama itu, Santo Yosef Tanjung Enim. ya itu dulu yang berkati peletakan batu pertama si fanword itu ada ditulis dia sebagai vikaris apostolik waktu itu, sebagai wakil misi di sini. Dan sekarang prasastinya dipasang di gereja yang baru. Kalau lihat di depan itu ada tulisan warna merah. Peletakan batu pertama. Enricus van Oort. Iya. Jadi dia memang orang yang memikirkan itu dan kemudian koordinasi dengan propaganda Fide supaya dikirim orang-orang dari kongregasi sana, ya. kami datang ke sini. Itulah gelombang-gelombang kedatangannya. Dan misionaris biasanya polanya gini mas. Mereka datang nggak cuma Romo dan Bruder. Itu Selalu suster begitu. yang Karitas. Suster kan bukan SCY. Tapi tidak bareng. Nah, tetapi ketika sudah sampai di situ sudah observasi tempat, wah tempat ini kayaknya butuh ini deh. Nah, saya punya channel di Belanda sana, saya punya channel di Jerman sana, saya punya channel di sana yang bisa bagian ini. Kontak, terus mereka kemudian datang. Ketika di Bengkulu, Romanelen, wah ini pendidikan sama apa namanya Rumah sakit. kesehatan perlu. Oh, saya punya channel CB. CB. Langsung hubungi CB, datang ke sini. Jadi kayak teman-teman gitulah, teman kita main di saling- paroki, terus kita kontak. Bisa Ajak-ajak bantu aku gitu nggak ya, di sini? gitu. Bisa bantu nggak? Jadi cara misionaris dulu itu sederhana sebenarnya ya. Karena jenengan kenal saya, Ajak-ajakan kita lah, punya ya. proyek di sana, tawarin. Karena saya kenal Romo Wahyu, nanti saya tawari Romo Wahyu. Gitu kan. Semua proyek kan selalu bermula dari kenalan ya, dari perkenalan ya. Makanya ditawari mas ya. Ditawari nanti ada sesuatu setelah ini. Kita tunggu ya nanti sobat-sobat iman semua gitu. Jadi sobat iman, terutama yang di Sumatera bagian selatan, ini ilmu pengetahuan wajib diketahui dan diwariskan Betul. ke anak cucu kita. Anak cucu. Makanya nanti kita akan bercerita museum ini. Romo Wahyu akan menunjukkan ini Bagian-bagian dari museum ini maksudnya. ini sejarah ini sejarah ini. Lalu ingat tadi yang Romo Wahyu sampaikan bahwa gereja Katolik pertama di Palembang adalah Paroki Hati Hati Kudus. Kudus. Ya. Itu sekarang ada di Jalan Kolonel Atmo. Kalau dulu namanya Jalan Talang Jawa. Betul. Kalau di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu gereja pertamanya Santo Yohanes Penginjil Bengkulu Ya. yang di dekat Kampung Cina. Nah, Kalau itu di betul, Bengkulu. persis. Kalau di Jambi, Santa Teresia, Teresia. yang di samping Rumah Sakit DKT, Kelurahan Pasar Angsa 2 ya? Angso 2. Angsa 2 ya, yang di Jambi. Kalau yang di Tanjung Karang, Lampung, itu Katedral Kristus Raja Raja. yang di dekat stasiun Tanjung Karang. Dan semua itu pusat-pusat loh itu. Tempat-tempat titik-titik Jadi pusat kehidupan kan Iya. waktu itu. Pemerintahan dan segala macam. Sobat iman yang nonton podcast ini baik di Bengkulu, di Jambi, di Palembang, Lampung. di Lampung, Iya. Ya. catat ini sejarah, ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita supaya sejarah ini tidak terlupakan. Dan biar lebih afdol lagi harus hadir datang di sini di museum ini. Kalian Berkunjunglah harus di datang, museum ya, ini. bener. Nah, Museum Van Oort. Ya, karena di sini memang peninggalan-peninggalan para misionaris dan beberapa foto tentang masa lalu gereja kita di sini ada. Bahkan di sini ada penyebaran dari Hati Kudus itu gimana di kota Palembang itu terjadi gereja-gereja yang lain.
Jadi kan mulai dulu itu bermunculan itu. bermunculan lahir kan. Ya. Jadi memang Gereja Hati Kudus itu kayak induknya yang melahirkan Pelaju. Ya. Ya. Terus kemudian punya stasi yang namanya Sungai Buah. Ya, dulu Terus ya. kemudian akhirnya tahun 60-an, tahun 50-an berdiri Santa Maria, terus tahun 60-an baru 67 atau 69 ya, Santo sekitar Yosef. baru gitu. Santo Yosef beranak kemudian. Jadi itu memang anak beranak gitu. Sampai sekarang si Hati Kudus sudah tua, anaknya sudah dewasa, semua Iya. punya rumah sendiri-sendiri. Emaknya ditinggal. Ya. Anaknya 6 ya. Anaknya. Kita sebut Ya. Santo Paulus Pelaju, Ya. Santa Maria Ratu Rosario Seberang Ulu, Katedral Santa Maria, Santo Franciscus de Sales, Santo Yosef, Santo Petrus. Santo Petrus. Santo Petrus lahir dari anaknya. cucu. Cucu itu. Karena itu lahir dari itu San Frades. San Frades. Makanan San Frades. 5 berarti kalau yang Stefanus kan Stefanus anaknya Yosef. Pak. anaknya Yosef. Anaknya Yosef, cucungnya itu. Dulu stasi Cucunya dulu ya. Dulu Iya, stasi. iya. Jadi kalau anaknya Hati Kudus beneran itu Pelaju Pelaju sama San Frades sama San Frades Santa sama Maria. Santa Maria ya 3 ya. Sisanya cucunya. Mulai cucu. Hati Berarti kalau Kudus. kita cicit stasi Hilary. Kalau Ya, kalau kalau- Yosef itu bukan cucu ya, anak tapi sudah jarak umurnya udah coba Jauh ya. Ya kan? Kalau 67. ya. Jadi Pelaju itu tahun 50-an kan. Pelaju. Yang Santo Paulus yang di Santo Paulus Komerta, yang- di ya. Pertamina. Ya, Itu kan ya. dulu banyak orang-orang Belanda yang Betul. profesional Nah, di itulah. pertambangan kan. Betul banget itu. Jadi kayak gitu memang dari situ terus beranak. Penyebarannya itu sangat smooth seperti sekarang akhirnya Yosef akan punya cucu lagi Hilarius. Ya, punya anak, Hilarius Ya. anaknya Anak Yosef. anaknya Yosef, cucunya Hati Kudus. Iya. 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 Jadi itu silsilah kita harus kuat itu. Iya. Maka di situ persaudaraan kita harusnya kokoh kuat ya. Kita Iya. itu satu induk. Satu dari Indo. Harusnya umat Katolik di Palembang juga kompak, menunjukkan Bener. kekompakan, Iya. gotong royongnya, saling Betul, bantu bahu membahu. Iya. Kan pohon keluarganya jelas itu. Iya. Ya kalau kita nggak menghormati orang tua kita nggak sesuai hukum keempat lah. Jadi- Hormatilah bapak ibumu. Bapak kita mana? Ya itu. Jadi kalau lewat depan Hati Kudus, Harus kata orang suruh hormat. hormati kan? Harus Lewat- hormat. Hormat. Berhenti buat tanda salib lewat. Yang paling tua kan Iya, rumah itu kakak pertama. Kakak pertama sana. Jangan lupa itu kalau lewat depan Hati Kudus stop dulu, hormat dulu, buat tanda salib dulu ya. bisa aja lah. Itu, oke. Memang. Jadi kan kita sudah mendengarkan dari Romo Mas Budi ya tentang kehadiran Fatmut kesini seperti apa. Ternyata memang luar biasa penyebarannya itu istilahnya membuka jalan bagi misionaris yang lain untuk datang ke sini kan. Jadi benar-benar, nah itulah makanya kita perlu tahu juga apa sih yang ada di dalam museum ini Mas Ya, Budi. Nah gitu kan. Nanti Sobat Iman bisa melihat isi museum ini, lalu dijelaskan oleh Romo. Ini gereja Hati Kudus zaman tahun 1925, ini gereja Katedral Santa Maria zaman tahun 1950, kan begitu. Nah, yang penting inti atau resume daripada podcast kita hari ini adalah orang Katolik jangan tidak tahu sama sejarahnya kenapa Katolik bisa ada di Sumsel di Sumsel, di Nusantara di ini. Indonesia. Harus tahu, jangan melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Paslah kita. Jas merah. Jas merah. Hari ini kami Walaupun kalah, ya, tapi kami merah. merah pokoknya. Jangan pernah melupakan sejarah. Itu. Oke, Romo Wahyu. Jadi kita lanjutkan dengan pengambilan gambar tiap-tiap Bagian yang ada di dalam bagian ada yang di dalam museum ini. Nanti Romo Wahyu akan menjelaskan. Yes. ada apa saja sih di dalam museum ini. Ya. Baik Sobat Iman, kita saksikan yang berikutnya. Oke. Jadi awal-awalnya misionaris itu berangkat dari Eropa dan ini dokumen yang saya bilang tadi, dokumen dari Propaganda Fide bahwa SCY Kongregasi Imam Hati Kudus Yesus ditugaskan untuk datang ke Bengkulu, Lampung, Palembang dan Jambi. Ya, ini dokumennya ini. Ini langsung ditulis tahun 1924 dari The Propaganda Fide. Kemudian mereka melakukan perjalanan seperti yang kita bahas tadi itu, jalurnya seperti di atas itu. Dari Amsterdam ke Afrika Selatan, kemudian bisa ke
Batavia atau ke Bengkulu. Nah, inilah misionaris yang saya ceritakan tadi. 3 misionaris. Yang pertama Romo Van Oort, kemudian ada Romo Karol dan ada Buder Felix, dan ini Romo Kapusin yang menjaga stasi atau gereja Tanjung Sakti pada waktu itu sebelum mereka kemudian pisah gitu. Ini gerejanya. Dan ini yang saya ceritakan tadi perkembangan dari Tanjung Sakti ke Palembang, lalu ada yang ke Bengkulu, kemudian ke Jambi, kemudian ke Tanjung Karang. 4 tempat awal yang kemudian menjadi titik kunjungan dari Romo Van Oort dan kemudian penyebaran. Lihat, gereja-gereja kita rata-rata dimulai dari paroki tahun 1924, 25, 26. Sekitar itulah paroki-paroki kita dimulai. Dan inilah babon atau leluhur kita di Keuskupan Agung Palembang. Gitu. Saya tadi memang belum cerita tentang peristiwa Jepang datang yang membuat perubahan dalam bermisi atau kehadiran gereja kita. Mungkin lain kali kita akan bahas lebih detail gimana para misionaris gereja-gereja yang sudah dimulai itu mengalami kehancuran karena kedatangan Jepang. Itu jadi edisi yang khusus nanti, pasti keren itu ya, kita bahas itu. Jadi ini gambaran gereja ketika sudah mulai berkembang menjadi stasi Sungai Buah, kemudian lahir ke Pelaju, kemudian Palembang, ya, kemudian berkembang di sekitar kota Palembang dan sampai mana-mana. Jadi kalau kita lihat dari Palembang berkembang ke Batu Raja, dari Batu Raja muncullah Batu Putih, kemudian muncullah gereja Batu Raja, Gumawang dan sekitarnya, ya. Dari Jambi kemudian berkembanglah Tungkal, Tebo, Muara Bungo dan sebagainya. Dari daerah mana Tugu Mulya tahun 50-an berkembang ada Lugolinggau, Sindang Curup dan sejenisnya. Jadi memang perkembangan berawal dari Sumatera Selatan sampai akhirnya ke Jambi, ke Lampung juga gitu. Ini sejarah-sejarah tentang kehadiran gereja di Sumatera bagian selatan yang sekarang menjadi Keuskupan Agung Palembang dan Keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Nah, ini adalah barang-barang, benda-benda yang dipakai para misionaris kita, romo-romo zaman dulu untuk pewartaan. Sangat-sangat menarik sekali. Dan ini jangan lupa, lewat benda-benda inilah mereka sampai ke Indonesia dengan membawa barang-barang yang dipakai di sini untuk pelayanan, untuk pakaian liturgi segala macam. Pasti nggak bisa melupakan ini ketika naik kapal dan segala macam. Nah, jadi itu sebagian kecil dari isi museum yang moga-moga memberi wawasan kita untuk mengetahui tentang bagaimana gereja Katolik hadir di Sumatera bagian selatan, yakni Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Ya, kalau mau lebih tahu lebih jauh, ayo datang ke sini. Nah, Sobat Iman semua, jadi tadi sudah kita lihat sama-sama, Romo Wahyu sudah menjelaskan museum ini, tapi itu baru Sebagian. sebagian Iya. kecil. Masih akan ada episode-episode berikutnya, kita akan bercerita tentang penjajahan Jepang yang sudah mulai mengobrak-abrik gereja, lalu masa-masa peralihan setelah kemerdekaan, di mana waktu itu Soekarno membersihkan etnis Eropa dari Nusantara. Akan masih banyak kelanjutannya ya, Mas Yanto ya. Betul. Kita tunggu di tayangan dan episode-episode yang selanjutnya. Iya. Iya. Jadi pantengin terus channel YouTube Komsos Stasi Santo Hilarius. Sobat Iman, demikianlah tayangan kita kali ini bersama kami bertiga di podcast Obesitas. Obesitas obrolan harus kita jaga, berisi dan tuntas, penuh cinta dan asa. Obesitas podcast membangun cerita menjadi bermakna bagi kita semua.